Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Payatumpi Baru, Kabupaten Aceh Tengah. Di desa ini sedang berlangsung acara Festival Panen Kopi Gayo. Festival ini tidak hanya menyuguhkan tentang kopi, tapi juga beragam kegiatan acara lainnya ada di sini. Seperti kerajinan, kesenian, hingga kebudayaan asli khas Gayo akan dihadirkan di acara festival ini. Sejuk di pagi hari, menggigil di malam hari. Inilah Kampung Payatumpi Baru. Kampung elok di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Dikelilingi perbukitan menghijau dan dipagari sungai mengular, kampung seluas 350 hektar ini dihuni suku asli bernama suku Gayo. Diserbut gerbang menuju kota Takengon, Payatumpi Baru adalah kampung tua penyimpan sejarah. Dan sejarah itu bukan tentang kisah pahit melawan penjajah, namun kisah manis tentang lahirnya minuman istimewa. Sejarah mencatat pada tahun 1924, di kampung Payatumpi inilah lahan perkebunan kopi di dataran tinggi Gayo pertama kali dibuka. Adalah pemerintah kolonial Belanda yang kala itu menanam dan mengolahnya secara profesional. Dalam satu tahun, kopi Gayo di Kampung Payatumpi Baru dipanen 2 kali. Panen pertama di bulan Maret hingga Mei, sedangkan panen tahap kedua di awal Oktober hingga akhir Desember. Di bulan-bulan itulah petani kopi di Kampung Payatumpi Baru bersukacita memetik buah kerja keras mereka. Bagi masyarakat suku Gayo, panen kopi bukan sekedar memetik buah kopi untuk dijual, tapi momen sakral menyambut kelahiran. Untuk merayakan momen itu, kenduri atau pesta pun dibuat. Sebuah pesta budaya bernama Festival Panen Kopi Gayo. Digelar sejak 6 tahun lalu, Festival Panen Kopi Gayo dilaksanakan setiap akhir tahun atau bertepatan dengan panen raya. Dirayakan di 3 desa di Kabupaten Aceh Tengah, salah satunya Desa Payatumpi Baru. Dalam acara ini, masyarakat termasuk wisatawan diajak berkenalan lebih dekat dengan kopi dan budaya masyarakat Gayo. Salah satunya tradisi nyerlak atau menanam bibit pohon kopi. Doa nikupi, ritual sakral yang wajib dilakukan saat menanam bibit pohon kopi. Doa nikopi bukan sekedar ritual, melainkan simbol harmonisasi manusia dengan alam. Dalam ritual ini, tergambar seperti apa orang Gayo menghormati tanaman kopi, tanaman yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Seperti meniupkan doa kepada jabang bayi dalam rahim ibu, doa nikopi pun dipercaya akan menemani bibit pohon kopi untuk terus bertumbuh. Bibit telah ditanam, kini saatnya memetik yang telah tumbuh. Semua yang hadir pun diajak Aman dan Inen memanen biji kopi mereka. Hanya menggunakan tangan kosong, tangan-tangan tua Inen atau perempuan tua Gayo bergerak lincah memetik satu persatu buah kopi. Hanya yang warna merah saja yang dipetik. Mereka sangat paham, semakin merah warnanya, semakin matang usianya. Baik buruknya kualitas bubuk kopi kelak ditentukan oleh tangan-tangan tua ini. Seperti ini dia merah satu bambu pun kita jual udah 20.000. Jadi anak-anak pun nggak malas ngutip dia. Biasanya satu batang ini berapa kilo bisa dapat? Kalau dia ini kan kopi ini baru dikutip ini. Kalau misalnya belum dikutip, bisa satu satu kantongan nih dapat dia 5 bambu nih. Jadi dia satu kaleng 4 bambu gabahnya, ya. Dengan menggunakan kelubung, Inen para pemetik buah kopi ini tekun memetik satu persatu buah kopi yang ranum harum. Pemirsa, penutup kepala yang saya pakai sekarang ini namanya kelubung. Dan ini biasanya dipakai ibu-ibu saat memetik maupun memanen kopi. Ritual menanam dan memanen kopi usai sudah. Saatnya menikmati kopi terbaik di dunia, langsung di atas tanah, di mana mereka tumbuh. Festival Panen Kopi Gayo bukan sekedar acara syukuran tibanya masa panen.
Acara yang didukung Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek ini juga menjadi ajang pemasaran kopi, seni dan budaya dari Tanah Gayo di Aceh Tengah. Nah, Festival Panen Kopi Gayo ini merupakan perayaan dari warga masyarakat di Payatumpi Baru dan sekitarnya, dan juga sebagai showcase potensi budaya yang ada di desa ini. Dan ini kami mendorong dari Kemendikbudristek untuk desa itu bagaimana dia kenali potensi budayanya, mengembangkan potensi budayanya sampai pada memanfaatkan potensi budayanya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini sebagai salah satu titik dari 230 desa ini kita mengenal kopi, itu salah satunya di Payatumpi Baru, kopi Gayo yang sangat katakanlah mendunia. Ini sebagai festival ini sebagai ajang untuk memperkenalkan, mempromosikan, memaksarkan, juga mengedukasi terkait kopi, terkait seni, terkait budaya, dan satu lagi terkait pengetahuan tradisional yang memang kearifan-kearifan lokal ini harus kita wariskan kepada generasi muda. Ditemani semilir angin dari Danau Lotawar, secangkir kopi Gayo pun menutup sebuah kenduri sakral. Kenduri penuh simbol tentang penghormatan manusia kepada apa yang tumbuh di alam semesta. Pagi ini suasana di Gampong Payatumpi Baru Aceh Tengah berbeda dari pagi biasanya. Ada kemeriahan yang hanya terjadi 2 tahun sekali. Dari kemeriahan itu selalu hadir bertepatan dengan matangnya buah kopi. Kemeriahan itu tentu saja bernama panen kopi. Desa Payatumpi Baru berada di dataran tinggi Gayo. Di tempat inilah terhampar deretan kebun kopi, penghasil kopi Arabica terbaik. Kopi itu adalah kopi Gayo, kopi berkualitas tinggi yang diakui dunia. Sebagai desa tua, Payatumpi Baru tentunya tidak hanya tentang kopinya yang terkenal. Desa ini juga memiliki beragam adat dan budaya yang terjaga. Dan salah satu budaya itu tersimpan dalam selembar tutup kepala bernama Jembolang Gayo. Jembolang Gayo dipakai masyarakat suku Gayo secara turun-temurun. Jika kelubung dipakai inan atau perempuan Gayo, maka jembolang hanya dipakai aman atau laki-laki Gayo. Terbuat dari kain sarung, tutup kepala ini biasanya dipakai petani kopi saat mereka bekerja di ladang. Cara mengenakan jembolan tidak seperti mengenakan peci atau topi. Kain ini harus dililit sedemikian rupa dan sesuai pola. Namun itu dulu. Kini masyarakat di Kampung Payatumpi Baru sudah memodifikasi jembolang Gayo. Mereka menamainya jembolang reborn. Selain lebih ringan, jembolang reborn juga lebih mudah dipakai. Nah, ini dia pemirsa, saya ingin mencoba untuk memakai topinya khas Gayo nih. Yuk. Dari belakang. Oke, ini dia pemirsa dari Tali sebelah kanannya di bawah. Nah, ini yang sebelah kanannya di bawah dan sebelah kirinya di atas. Agak ditarik sedikit supaya kenceng dan direkatkan di belakang. Oke. Jadi setelah itu dirapikan ini bagian atasnya. Boleh, Kak? Oke. Oke. Nah, gimana nih pemirsa? Udah cocok belum jadi warga Gayo? Nah, selain jembolang ini, Kak, ada lagi nggak, Kak, kerajinan tangan lainnya? Ada seperti ini, contohnya seperti ada kotak tisu, ini dia. Oke. Dan ini ada juga gantungan kunci. Ada juga seperti ini gelang. Oke, ada juga gelangnya, Kak. Boleh coba nggak, Kak? Boleh. Kita Oke, coba. ini dia pemirsa. Saya ingin mencoba untuk memakai gelangnya khas Gayo juga nih. Nah, ini dia motifnya motif apa nih, Kak? Ini motif gaya juga. Oke. Bisa nggak? Oke, bisa. Harus kuat. Ini ya.
Nah, ini kan motifnya beda-beda kan, Kak ya? Iya. Ada nggak sih, Kak, makna di balik motifnya itu sendiri? Ya, tentunya ada ya makna di balik semua motif-motif ini. Ini motifnya ada namanya ini pagar, yang ini tapak leman. Nah, kalau Oke. yang ini emun. Ini dia. Ini namanya emun. Emun bahasa Gayo itu artinya awan kalau bahasa Indonesia. Oh, iya iya iya. Karena Takengon itu kan terkenal dengan negeri di atas awan ya, Kak ya. Iya. Ini dia. Dan merah ini berarti berani dan putih suci. Kalau yang hijau itu dipakai untuk misalnya ada rapat keputusan rapat lah. Oke. Gitu kan. Kalau kuning itu RGM, melambangkan RGM. Nah, pemirsa, ternyata warna-warna di balik dari kerawang ini ada makna tersendiri loh. Nah, ternyata Kak Anim itu tidak hanya memproduksi jembolang, tapi juga produksi kerajinan-kerajinan tangan lainnya seperti gantungan kunci, gelang, dan juga ada shawl. Sal. Iya. Ini dia sal. Kita buka aja. Boleh dibuka, Kak? Salnya kan belum tahu ini wujudnya belum tahu. Oh, iya iya iya. Buka saja. Kita ambil satu. Nah, ini dia. Kalau sal ini seperti ini cara pemakaian. Gini dia. Oke. Nah, gimana? Udah cocok belum? Jembolang tak ubahnya kopi Gayo, tidak bisa dilepaskan dari kehidupan suku Gayo. Dipakai dari sejak petani menanam bibit pohon kopi hingga pohon itu tumbuh dan berbuah. Untuk melestarikan jembolang Gayo, tutup kepala ini juga diperkenalkan dalam Festival Panen Kopi Gayo. Berlangsung 25 hingga 26 November 2023. Festival Panen Kopi Gayo digelar di Desa Payat Tumbi Baru. Tidak sekedar merayakan panen raya, Festival Panen Kopi Gayo juga menjadi ajang memasarkan kopi, sekaligus memperkenalkan seni dan budaya Gayo. Selain seremoni ritual menanam dan memanen kopi, berbagai acara seni Gayo dipentaskan, salah satunya didong. Dong adalah kesenian tradisional Gayo. Kesenian tua ini memadukan tepuk tangan, tepuk bantal, dan gerak tubuh. Sepanjang pementasan, syair sastra lisan terus dilantunkan. Tidak hanya menampilkan kesenian Gayo, dalam Festival Panen Kopi Gayo ini dihadirkan berbagai acara, seperti loga karya kebun dan kopi, pasar kopi, permainan tradisional, hingga pegelaran jazz panen kopi. Yang juga tidak kalah menarik, ada juga pameran kuliner khas Gayo. Nah, ini dia pemirsa, salah satu ciri khas masyarakat Gayo selain kerajinan jembolang. Sirup jeruk jerik terbuat dari 100% ekstrak jeruk lokal dan 100% gula murni. Jadi tanpa bahan kimia dan bahan pengawet. Festival Panen Kopi Gayo bukan sekedar syukuran panen kopi. Acara yang didukung Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, juga sebagai bentuk memuliakan kopi Gayo melalui seni dan budaya. Pesta panen kopi raya belum usai. Kemeriahan di Desa Payat Tumbi Baru belum berlalu. Pantun didong masih berdengang, lakon ketoprak pun masih berlaga. Semua yang hadir bergembira menyambut matangnya buah kopi yang dipetik bersama-sama. Di hari kedua ini saya masih berada di Desa Payat Tumbi Baru dan masih dalam suasana Festival Panen Kopi Gayo. Beragam pertunjukan kesenian masih akan ditampilkan di desa ini, termasuk juga pengolahan kopi. Festival Panen Kopi Gayo masih meriah.
Acara yang dilaksanakan 25 hingga 26 November 2023 ini digelar tepat di tengah permukiman warga. Selain pementasan kesenian dan kebudayaan Gayo, dalam festival tahunan ini juga diperkenalkan seperti apa orang Gayo memperlakukan kopi dari menanam, memetik, hingga mengolah kopi mereka. Secara turun-temurun, petani Gayo mengolah biji kopi dengan cara yang sama. Setelah dipanen, biji kopi langsung dicuci. Kemudian biji kopi dikeringkan di bawah sinar matahari. Proses pengeringan ini sangat penting. Pengeringan yang sempurna akan mengembangkan rasa kopi yang kompleks, yaitu perpaduan rasa pahit dan asam yang seimbang. Setelah kering, biji kopi langsung ditampi untuk kemudian dipanggang atau di-roasting. Langkah pamungkas tentu saja menggiling kopi. Pemirsa, setelah kopi ini tadi digongseng sampai berwarna hitam, selanjutnya kopi ini akan ditumbuk sampai halus, baru bisa nanti jadi bubuk dan siap diseduh. Ya kan, Bu? Iya. Proses pengolahan secara tradisional inilah yang menjadikan kopi Gayo tidak pernah kehilangan rasa istimewanya. Ditanam di atas ketinggian 1.400 hingga 1.500 mdpl. Di hamparan Bukit Barisan, kopi Arabica Gayo dikenal memiliki aroma dan rasa yang kompleks. Aroma dan rasa yang muncul biasanya coklat, karamel, hingga rasa aneka buah dan rempah. Perpaduan rasa yang kompleks itulah yang membuat kopi Gayo menjadi kopi Nusantara terenak dan terbaik yang diakui dunia. Kopi bagi masyarakat suku Gayo bagaikan nafas. Kehidupan mereka tidak bisa dipisahkan dari kopi. Dan melalui festival panen kopi inilah diperkenalkan sisi-sisi lain dari kopi Gayo dan kehidupan para petaninya. Tidak sekedar memperkenalkan kopi dan seni budaya Gayo, festival panen kopi Gayo ini juga membuka peluang ekonomi bagi para petani kopi Gayo. Lewat festival ini juga, petani kopi Gayo dibantu membangun jejaring dengan pihak luar, baik kalangan industri maupun importir. Kami dari warga masyarakat Payatumbi Baru beserta pemerintah dan pertama mengucapkan terima kasih atas inisiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mempercayai kami dalam penyelenggaraan festival. Banyak hal positif yang bisa kita petik dari pelaksanaan kegiatan, terutama dari hal promosi. Kegiatan festival ini bukan hanya dihadiri oleh masyarakat Payatumbi dan sekitarnya, tapi juga dihadiri oleh beberapa masyarakat di luar Aceh Tengah. Tentu hal ini merupakan satu media untuk mempromosikan kopi Gayo lebih ke arah pengenalan person to person. Artinya mengabarkan, saya sudah melihat begini kopi Gayo, begini proses pengolahannya, dan sangat dekat dan nikmat luar biasa. Jadi ini lebih kepada keakraban antara si penyampai dengan yang menerima. Selain membuka jejaring bisnis, acara yang diinisiasi Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek ini juga menawarkan daya tarik budaya dan wisata Gayo, khususnya wisata budaya kopi. Ditanam tangan tua Aman Gayo, di tanah subur warisan leluhur. Dibekali mantra sakral agar ia siap menjulang, bunga putih mulai muncul, berganti buah ranum yang harum. Dipetik tangan lentik Inan Gayo, si buah ranum itu pun siap berbakti kepada orang tua mereka. Inilah kopi Gayo, kopi terbaik milik orang Gayo.